Salam jumpa, salam persaudaraan, salam sehat, salam bahagia. Senang sekali bisa menjumpai saudara-saudara sekalian, para subscriber yang setia menonton konten saya. Dan yang belum subscribe, segera saja agar bisa terus memantau atau menonton upgrade konten saya berikutnya. Konten kali ini adalah crossover mentality atau mental belalang. Saudara-saudaraku terkasih, tentu kita sering menemui belalang di rumput-rumput dan di pepohonan sekitar kita. Sebesar-besarnya belalang termasuk serangga kecil dan lemah, tidak berguna dan dianggap sebagai hama tanaman yang harus dibasmi. Namun sebagian orang memanfaatkan belalang sebagai makanan sumber protein yang lezat, digoreng crispy dan dimakan semacam snack, seperti yang saya jumpai di Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Banyak orang berjualan belalang, jenis belalang kayu, dan bahkan di rumah makan menyediakan menu belalang sebagai masakan khas Gunung Kidul. Dalam Alkitab juga menceritakan Nabi Yohanes Pembaptis memakan belalang dalam Injil Matius 3 ayat 1 hingga 4. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, saya tidak ingin berbicara tentang belalang yang enak dimakan. Tetapi, mari kita lihat Alkitab. Firman-Nya dalam Bilangan 1 ayat 33. Juga kami melihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Inilah ayat yang akan jadi bahan perenungan kita kali ini. Ketika bangsa Israel keluar dari negeri perbudakan Mesir, Allah menjanjikan pada Musa sebuah negeri yang berlimpah susu dan madu yang disebut tanah Kanaan. Ini adalah janji Tuhan, dan janji Tuhan itu ya dan amin. Lalu Musa menyuruh pengintai yang pertama, 2 orang, dan hasilnya memberi laporan bahwa negeri yang diintai adalah negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang dilihat adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya, bahkan menyimpulkan dalam diri mereka bagaikan belalang yang mudah dibantai. Dan ini adalah kabar busuk alias kabar bohong, karena pengintai-pengintai ini bermental belalang atau crossover mentality. Musa dan Harun tidak percaya, lalu mengirim pengintai-pengintai yang lain, dan pengintai terakhir membawa laporan bahwa negeri itu berlimpah susu dan madu dan harus direbut. Saudara-saudaraku, pengintai yang terakhir ini memiliki mental pejuang dan jujur dalam membuat laporan. Jadi saudara-saudaraku, ada relevansi dengan kehidupan kita, orang-orang Kristen yang disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kita orang-orang Kristen yang disebut anak-anak Tuhan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan. Masalah-masalah yang ada dan menimpa kehidupan kita di bumi ini memang besar dan serius. Dan banyak dari kita yang membandingkan dengan kemampuan diri kita sebagai manusia. Jika ini pandangan kita, maka kita kecil bagi belalang yang lemah dan tidak akan mampu mengatasi masalah-masalah kehidupan kita. Dan hidup kita akan diselimuti oleh ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi beruntunglah kita yang membandingkan dengan kekuatan Allah yang ada di pihak kita. Masalah-masalah itu kecil, karena Allah yang akan menyelesaikan semua masalah-masalah kehidupan untuk kita. Karena firman-Nya dalam Roma 8 ayat 37 mengatakan,
Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, Allah yang mengasihi kita. Saudara-saudaraku terkasih, saya punya sahabat yang suka sekali dengan anjing. Dia pelihara seekor anjing herder yang besar dan gagah. Suatu saat dia diberi seekor anjing bulldog yang lebih kecil oleh seorang sahabat, dan dia bawa pulang. Sampai di rumah, anjing herdernya marah, ingin menyerang dia. Si bulldog dikejar dan bersembunyi di tempat yang aman. Ketika si herder tidur, dia mendekati. Herder terbangun dan mengejar dengan marah. Si bulldog lari, bersembunyi lagi. Saat herder itu tenang, maka bulldog mendekat lagi, dikejar lagi, dan bersembunyi lagi. Itu terjadi berkali-kali sampai beberapa hari. Dan pada suatu hari, herder sedang beristirahat dan bulldog mendatangi dengan diam-diam. Dan herder tidak lagi menunjukkan kemarahan. Dia membiarkan si bulldog dan tidak marah, tidak menyerang. Akhirnya mereka bersahabat dan tinggal di rumah tuan mereka dengan senang, makan bersama-sama, bermain bersama-sama. Saudara-saudaraku, si bulldog berhasil mengalahkan kemarahan si herder karena dia tidak menyerah. Bulldog mempunyai mental yang tangguh dan tidak mudah menyerah. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita mengalahkan masalah-masalah hidup kita dengan memandang Allah yang mengasihi dan memelihara kita. Jangan takut, sebab Allah setia. Jangan bermental belalang, tetapi harus tangguh dan tidak mudah menyerah. Seperti bulldog, kita anak-anak Tuhan harus bermental bulldog mentality. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.